Pada saat yang sama ketika Qin Yichen memasuki bidang bintang awan yang menelan, Zeus akhirnya membebaskan tangannya untuk mengurus bidang bintang tempat Lu dan yang lainnya bercokol. Tetapi Lu telah mengharapkannya dan mundur terlebih dahulu, tidak meninggalkan apapun untuk Zeus. Konfrontasi tak terduga ini membuat Zeus semakin waspada terhadap orang-orang ini. Mereka memiliki sarana untuk memasuki bidang bintang, yang berarti mereka dapat memasuki bidang bintang lainnya. Sekarang tampaknya sejumlah besar bidang bintang yang menjadi tanggung jawab Olympus telah menjadi beban baginya. Untuk tujuan ini, Zeus meminta nasihat kepada 12 dewa utama, dan ingin menemukan metode manajemen yang lebih masuk akal dan efektif, sehingga situasi di bidang bintang ini bisa datang tepat waktu. Hanya pada saat ini Zeus tahu bahwa Ares, dewa perang, telah mempersiapkan pertempuran di wilayah bintang Phoenix Api untuk waktu yang lama. Berita Ares, dewa perang, dan berita Athena, dewi kebijaksanaan, muncul di depan Zeus pada saat yang sama, dan Zeuston memahaminya. Kali ini, Athena, dewi kebijaksanaan, memblokir pistol untuknya. Jika Athena, dewi kebijaksanaan, tidak sengaja menabrak orang-orang ini dan membiarkan mereka berkumpul diam-diam, itu berarti bahwa ketika mereka mencoba yang terbaik untuk menghadapi perang melawan Ares, dewa perang, Olympus akan menghadapi pertempuran. Serangan diam-diam oleh yang cukup kuat untuk mengubah aturan dunia. Terlepas dari apakah Zeus berada di bidang bintang dewa utama, tujuan serangan menyelinap ini dapat tercapai. Tanpa Zeus, para dewa di Olympus dibantai. Jika Zeus ada di sana, dia bisa membantai Ares, dewa perang. Melihat dua buah informasi di tangannya, Ares, dewa perang, merasa seperti sedang duduk di atas jarum peniti. Perasaan diplot melawannya tetapi tanpa tempat untuk dijaga benar-benar fatal. Segera kirim suara ke Athena, dewi kebijaksanaan. Athena, katakan padaku dengan jujur, mengapa kamu pergi ke bidang bintang lava itu? Sebelum Athena kembali ke domain bintang dewa utama, dia terlebih dahulu mengantar penyelidikan dari Zeus. Bukankah Zeus menjelaskan hal ini kepada Zeus? Mungkinkah ada yang tidak beres? Athena entah kenapa khawatir. Saat itu, aku bertanya pada penguasa cahaya, dan penguasa cahaya berkata bahwa Ares, dewa perang, yang memintanya untuk mengulanginya. Saya ingat apa yang dia katakan kepada saya saat itu adalah dia menemukan berita tentang para pemberontak di sana. Setelah Athena menjelaskan dengan hati-hati, dia menunggu Ares, dewa perang, untuk merespons. Zeus sedang berpikir, dan tiba-tiba menepuk kepalanya. Apa yang kamu pikirkan? Hanya pikiran Ares, dewa perang. Apakah mungkin untuk memikirkan hal seperti itu? Zeus langsung menyangkal kemungkinan bahwa ini karena Ares, dewa perang, dan langsung mengirim pesan ke Athena. Masalah ini hanya bisa diilhami oleh Lord of Light. Athena, kamu harus menjaga Lord of Light untukku. Dia adalah waliku. Athena terkejut. Segera, semua keraguan di benaknya teratasi. Taois, yang muncul ketika krisis muncul, seringkali memiliki sarana yang sangat kuat dan elemen yang diperlukan untuk menghadapi bencana ini. Misalnya, jika itu adalah bencana petir, maka sebagian besar wali saat ini memiliki sarana untuk menghindari atau melemahkan bencana. Tidak heran jika Feng memiliki sarana mendalam yang bahkan dia tidak dapat mengerti, tetapi kekuatannya hanyalah dewa liar belaka. Apakah Anda membutuhkan dia untuk mengambil tindakan? Tidak perlu sama sekali. Zeus terkuat di dunia ini, bahkan jika dia perlu meminta bantuan seseorang, maka malapetaka ini tidak membutuhkan tinta, cukup jatuh dan merenggut nyawa Zeus. Zeus tidak kekurangan kekuatan, yang dia kekurangan hanyalah metode. Dan angin jelas merupakan orang yang kekuatannya cukup untuk dilihat, tetapi ada banyak cara. Memikirkannya baik-baik, Ares, dewa perang, bersedia menjodohkannya dengan saudara kandung, yang merupakan bukti kekuatan Feng. Ya, Tuan Zeus, saya mengerti. Athena, dewi kebijaksanaan, mengangguk setuju. Aku, Athena, bersumpah demi ketuhananku hari ini bahwa aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menggerakkan rambut sebelum aku jatuh. Sumpah yang begitu sengit, biarkan Zeus melihat tekad Athena. Bagus. Setelah masalah ini, wilayah bintang di bawah yurisdiksi kuil kebijaksanaan akan memberimu 3.000 lagi. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu butuhkan. Ngomong-ngomong, kamu baru saja bertanya kepada Lord of Light untukku sekarang. Bagaimana menangani urusan Ares, dewa perang? Apakah pemberontak ini akan dimusnahkan atau hanya mengikuti petunjuk? Setelah Dewi Kebijaksanaan setuju, dan setelah Zeus memutuskan hubungan antara keduanya, dia melihat dengan aneh ke kamar di bawah. Di kamar tua itu, Qin Yichen sudah sibuk. Sepertinya aku mengambil cahayamu kali ini. Namun, kali ini aku ingin melihat apa perbedaan antara pikiranmu dan pikiranku. Pada titik ini, Athena jatuh tepat di bawah. Sebelum tiba,
Qin Yichen mengeluarkan batuk ringan langsung ke telinganya. Athena, jangan merusak rencanaku. Apa? Apa aku sekarang? Benar jika kamu tidak bisa mengatakannya. Apakah kamu pernah bertemu seseorang yang identitasnya bahkan tidak kamu ketahui? Bisakah kamu menjalin hubungan dengan pria besar yang terbang di langit ini? Tidak. Oke, patuh, dan berjalan dengan patuh dari gerbang kota. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan menjawab Anda. Athena, Dewi Kebijaksanaan, tidak bisa berkata-kata. Seberapa besar kota yang disesalkan ini? Dengan kekuatan Zeus yang menakutkan, seberapa besar kuil yang dibangun olehnya? Membentang ribuan mil, dan rumah-rumah seluas awan. Apakah ini harus membumi dan berjalan masuk dari luar? Athena mengeluh sebentar di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menentang niat Qin Yichen dengan santai. Lagi pula, siapa yang menjadikannya wali Lord Zeus? Menyinggung Qin Yichen berarti menyinggung Zeus sendiri. Dalam keputusasaan, Athena, Dewi Kebijaksanaan, menghela nafas, dan datang ke gerbang kota dalam satu pikiran. Ketika dia memikirkan jarak yang bisa dicapai dalam satu pikiran, sekarang dia harus berjalan selangkah demi selangkah, dan sejenak kesunyian memenuhi hatinya. Lupakan saja, ayo lakukan apa yang dia katakan. Di dalam ruangan, setelah Qin Yichen membujuk Athena untuk pergi, pikirannya bergerak, dan perabotan lama di ruangan itu segera dihapus. Setelah memikirkannya lagi di benaknya, hal-hal ini menjadi sedikit lebih primitif. Melihat perabotan di ruangan ini, Qin Yichen cukup puas. Ini sangat mudah dibentuk. Setelah memberikan evaluasi sederhana, Qin Yichen langsung memulai rencana selanjutnya. Dalam pandangan Qin Yichen, karena ini adalah ujian yang diberikan oleh Zeus, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menghadapi ujian tersebut. Sekarang masalah terbesar yang ditinggalkan Qin Yichen untuk dirinya sendiri adalah identitasnya. Menurut akal sehat, tidak mungkin bagi manusia fana untuk terlibat dengan orang-orang percaya itu, kecuali secara kebetulan. Dengan pikiran Qin Yichen bergerak, pena dan kertas diam-diam muncul, dan dengan pena besarnya, lukisan dan kaligrafi yang tak terhitung jumlahnya dengan aturan tersembunyi dunia jatuh di atas meja. Setelah menggantung satu persatu, Qin Yichen datang ke pintu dengan santai, dan menggantung sebuah plakat yang diukir dengan 3 karakter, Dao Xinju, dan kemudian menepukkan abu yang tidak ada di tangannya dengan puas. Mendengar ledakan kembang api, Qin Yichen pura-pura terpana, menggelengkan kepalanya dan pergi ke restoran di samping, bersiap untuk membuat namanya di restoran terlebih dahulu.